Foodies, kumaha kabarna? Sehat walafiat kan? Alhamdulillah. Biar terus bisa gaskeun, kita makan enak yuk bareng sama makan receh. Yang penting prokesnya jangan kasih kendor Foodies. Ingat pandemi COVID-19 belum usai. Nah today, si tampan Aiman Ricky punya referensi makanan khas Sunda nih. Ini dia Foodies, cucura warung Sunda namina. Hai Foodies, ketemu lagi sama aku Aiman Ricky dan kali ini aku lagi ada di Bogor. Sengaja banget nih pengen makan makanan Sunda. Nah, kalau makanan Sunda itu terkenal dengan sayur asemnya. Sekarang aku langsung pengen ngambil sayur asemnya. Nah, ini nih Foodies. Tuh. Wanginya aja udah membuat aku jadi pengen buru-buru makan. Nih, kita langsung ngambil porsinya yang banyak. Ini lengkap banget. Dari mulai labu siamnya, kacang panjangnya, jagungnya. Wah, super lengkap. Tuh. Biasanya aku korek-korek sampai bawah tuh. Kalau yang paling bawah tuh makin enak. Bismillah. Kalau makan di warung Sunda nih Foodies, yang paling dan kudu itu apalagi kalau bukan sayur asem. Sayur asem Sunda ini biasa disebut juga dengan nama sayur asem bening. Karena memang kuahnya lebih bening dan isiannya tidak sebanyak sayur asem pada umumnya. Khasnya lagi nih, kacang tanah di sayur asem khas Sunda itu udah bersih dari kulitnya. Beda sama sayur asem Betawi yang umumnya merebus kacang tanah bareng sama kulitnya ya Foodies. Dan yang paling penting ini sih, kalau makan sayur asem enaknya pas panas-panas ya bersama nasi dan lauk lainnya. Wah sedap. Nah kalau di sini nih Foodies, ikan guramenya nggak boleh lolos nih. Gurame cobek. Nah yang pasti dibutuhkan pertama kali adalah ikan guramenya. Ini ukuran berapa gram nih mas? 6 ons. 6 ons. Terus nanti digoreng dulu, baru nanti kita bikin sambal cobeknya. Bagi para penikmat olahan ikan, gurame cobek ini dijamin bikin ketar-ketir kamu deh. Garing, pedas, ditambahin wangi aroma kencur dari sambal cobeknya. Beneran menggoda selera banget. Ya, sebelum disiram sambal, ikan guramenya dibumbui dulu Foodies, kemudian digoreng garing dalam minyak yang panas. Sambil menunggu matang, ulek sambalnya deh tuh. Spill dong Aiman bumbu-bumbunya. Siapa tahu Foodies kan juga kepengen bikin. Nah sambil nunggu mas, kita harus nyiapin juga bahan-bahan cabai untuk cobeknya ya. Ada apa aja sih bahannya? Ada kencur. Ini kencur. Ada cabai merah. Cabai merah. Ada cabai rawit. Cabai rawit. Sama bawang merah. Bawang merah. Nah, jadi nanti diulek apa diapain tuh mas? Kita sangrai dulu. Oh, disangrai dulu tuh ya. Jadi Foodies, sebelum dihaluskan semua bumbu sambal disangrai dulu sampai layu ya. Baru deh tuh abis itu bisa diulek kasar. Lumayan juga nih Foodies. Kayaknya aku nyerah deh. Aduh, Pak. Saya nyerah, Pak. Kita langsung minta bantuan bapaknya aja ya. Takutnya beda rasanya. Ayo, silakan Pak. Terakhir, tambahkan air dan jeruk supaya makin menggugah selera. Oh ya, daun kemangi juga tuh Foodies. Aroma sambal cobeknya bener-bener ya menari-nari nih di hidung. Bawaannya kepengen gercep gitu loh, disatuin bareng sama ikan gurame plus nasi anget. Aduh, sedep. Wow. Kebayang kan Foodies? Masya Allah, mantap banget. Ini dia khasnya, yaitu adalah gurame cobek. Ayo, Foodies juga kepengen kan? Sabar, Aiman masih mau kasih ujuk nih cara bikin jantung pisang terinya nih Foodies. Bahannya menggunakan jantung pisang yang telah direbus, ikan teri jengki, cabai merah, bawang putih, dan juga tomat. Tumis semua bumbunya sampai harum, terus tambahin ikan teri, kemudian jantung pisangnya Foodies. Aduk-aduk sambil diberi penyedap ya. Kemudian tinggal tunggu sampai matang. Simple, easy banget. Cuma sebentar doang udah jadi. Wow, keren banget Foodies. Cuman sebentar, kita langsung bisa makan yang namanya tungri, jantung dan teri. Oke, siap. Wah, lazis-lazis semua kan Foodies. Menu-menunya cucura ini harganya juga dompet friendly Foodies, mulai dari 5 ribuan aja. Soal rasa sih dijamin otentik karena yang ngeracik orang Sunda ya kan, jadi bumbunya so pasti Sunda pisan. Buktinya ada nasi tutuk oncom juga nih di dalam menu Foodies. Selamat makan Foodies. Bumbunya berasa banget. Sampai ke bagian-bagian daging guramenya meresap banget bumbu cobeknya. Nikmat banget Foodies. Ikan asin jagung. Gurame cobeknya dipadukan sama nasi tutuk oncom, juara umum. Gak cuma pedesnya yang nampol, perpaduan bumbunya tuh nyatu banget. Saling melengkapi gitu, kayak aku sama kamu. Iya.
Sepertinya Ngomong-ngomong ikan jambrong kering ini kayaknya enak juga ya tuh Aiman. Sikat lah. perpaduan yang ciamik banget. Apalagi si ikan guramenya ini ya dikasih bumbu cobek, dimana bumbu cobek tadi itu kan bahannya ada pakai kencur. Jadi ketika aku makan, tadi langsung wangi kencurnya, berasa nikmatnya dengan cabenya dan bumbunya. Perpaduan yang pas banget. Gak cuma lauknya yang pas di lidah, perpaduan bareng aneka sambalnya ini juga selaras banget. Nikmat levelnya dewa foodies, bawaannya mah kepengen nambah terus. Asin pedanya masih terasa asinnya. Tapi berbalut dengan pedasnya sambal dadaknya. Wah, ciamik banget. Kombinasi yang pas. Ikan asin ditambahkan sambal dadaknya, the best banget. Fix ya foodies, Cucurak udah makan receh approve karena semua menunya gak ada yang gagal, rasanya beneran Sunda pisan dan harganya udah pasti receh pisan. Menu receh, harga receh, tapi rasanya gak recehan. Makan dulu ya foodies, habisin dulu nih sayang banget. Foodies, kalau perut lagi lapar pastinya bikin mood berantakan dan suka jadi emosi ya nggak sih? Jadi terombang-ambing gitu kayaknya jiwa. Jangan anggap sepele ya, mesti ditangani dengan benar nih. Nih kayak yang ini nih, ada pasien kelaparan yang udah masuk gejala bete nih Foodies. Pengen makan apa sih kamu Kayla? Sini, cerita dong. Halo, gimana sih? Orang aku udah nyampe kok. Dasar manusia tanpa perasaan. Ini Mbak, ini pesanannya. Loh, kok udah ada makanannya di sini? Tadi Mbak bilang tanpa perasaan. Kebetulan menu kami ada tanpa perasaan juga, yaitu tanpa hati. Oh, oke. Makasih Mas. Ya, sama-sama Mbak. Walah, gara-gara gagal makan bareng tuh. Padahal menu hari ini istimewa punya nih Foodies, Coto Makassar. By the way, Foodies sudah pernah icip Coto Makassar di mana aja nih ngomong-ngomong? Apa sih yang bikin kalian tertarik sama kuliner asal Sulawesi Selatan ini? Bumbunya, porsinya, harganya, atau alasan unik yang relate banget nih sama life kalian? Hah? Emang ada? Ada dong nih, Coto Makassar tanpa perasaan. Relate banget kan sama temenmu tuh Kay, ya kan? Oh ya, ceritain dong gimana perasaan, maksudnya gimana rasa Coto Makassar Daeng Ngawingnya ini nih? Aku baru aja nemu daging. Oke, kita coba ya. Dagingnya empuk banget. Ini super duper empuk banget. Terus dikomen sama kuah yang enak banget. Ini sumpah ini enak banget. Coba. Coto Makassar di sini isinya nggak cuma daging aja nih Foodies. Kalian yang doyan banget sama jeroan ini bisa jadi surga kuliner just for you. Tapi buat Kayla, kayaknya babat jadi sesuatu yang baru ya nggak Kay? Nih, kayaknya sih dari bentuknya sih lucu ya, gemas. Tapi aku mau coba rasanya kayak gimana. Enak banget. Ini bener-bener empuk semuanya, isi-isinya tuh empuk-empuk semua, nggak ada yang keras. Ini super duper enak banget sih. Coba, aku mau lihat lagi ada apa aja. Karena ini namanya tanpa perasaan. Tapi kayaknya biar lebih enak kita tambahin ini nih. Tara! Biasanya nih ya, aku suka ngeliat orang kalau makan soto Makassar itu ditambahin ini. Kata sih biar lebih enak ya, coba. Aku mau coba gimana rasanya kalau dipakein ini. Beberapa kuliner berkuah memang menghidangkan menu utama Foodies sebagai jagoannya. Misalnya bakso, soto, dan juga rawon. Tapi bukan warga plus 62 kalau belum ketemu yang berbau-bau nasi. Betul apa betul? Nah, olahan beras yang biasa kita temui itu ya kalau nggak lontong ya udah pasti ketupat. Tapi di sini Coto Makassar jodohnya sama buras Foodies. Ini Kak, ini kami ada menu esnya juga. Ini es pisang hijau. Ini es palu butuh. Oh my god, Foodies, aku baru aja dikasih es yang gemes banget. Kayak menara-menara Apple gitu loh. Ini sih super duper gemes banget dan ada ditambahin warna-warnanya itu yang bikin jadi cute. Tapi bentar, aku kayak motong ini dulu ya.
Meski ukurannya hampir sama dengan ketupat dan kemasannya menyerupai lontong, tapi rasanya beda. Buras atau burasa dimasak dengan menggunakan santan. Jadi gak heran nih kalau Kayla sampai keenakan, soalnya gurih foodies. Enak banget. Ini tuh rasanya enak banget, apalagi ditambahin ini kita kayak makan nasi, tapi dibikinnya itu kayak lontong ini sih. Ini enak sih, tapi bedanya ini namanya buras. Gimana Kay? Perut udah gak keroncongan kan? Emosi juga udah adem dong. Nah, biar makin adem boleh tuh sekalian diicip es pisang hijau dan es palu butungnya. Tapi kayaknya sih aku lebih tertarik yang ini dulu kali ya, yang pisang hijau dulu. Soalnya aku mau cobain. Oke, kita lihat di dalamnya ada apa aja. Aduh, aku kayak gak rela gitu loh ini jadi ituin. Tapi gak apa-apa, karena aku mau coba jadi aku harus. Ya iya sih, dari bentuknya aja udah bikin gemes ya foodies. Kebayangkan warna sirup dan kental manisnya tuh gak cuma manis di tampilan, tapi juga di lidah. Ini enak banget, apalagi dikombinasi dengan sirup dan susu kental manis. Ditambahin jadi manis banget. Ini enak banget dan segar, apalagi panas-panas gini. Walaupun namanya jajanan, es ini nggak cuma bikin adem di tenggorokan, tapi juga bikin kenyang. Es pisang hijau menggunakan pisang kepok yang dibalut dengan kulit dadar yang terbuat dari beras dan juga santan. Nggak cuma itu, ada juga isian bubur sumsum yang juga dari tepung beras nih foodies. Aduh, ini mah beneran bikin kenyang ya kayaknya. Nah, ini aku baru aja nemuin bubur sumsum. Pasti kalian tahu dong bubur sumsum. Kayaknya enak sih, aku coba ya. Enak banget, lembut banget bubur sumsumnya. Dingin banget, bisa deh buat bikin aku yang tadi lagi kesel jadi meleleh. Iya deh, yang hatinya jadi adem sampai meleleh. Lanjut yuk. Nah, kalau yang kedua ini tampilan luarnya sih sekilas mirip dengan es yang pertama ya. Tapi ternyata es palu butung berbeda loh foodies dengan es pisang hijau. Segar banget. Enak banget. Ini pisangnya bener-bener berasa banget. Tuh. Dicampur sama sirup, sama susu, itu sama es. Wah, segar banget di tenggorokan. Biarpun katanya udah kenyang, tapi Kayla kayaknya susah move on ya foodies. Kalian juga pasti penasaran kan kenapa Coto Makassar di sini nama menunya unik dan lucu? Tapi nih ya foodies, aku tuh penasaran deh. Ini tuh kan namanya kan tanpa perasaan ya. Ini tuh dibikinnya tuh kayak gimana ya? Aku tuh sempat mikir kayak apa nggak bikinnya nggak pakai perasaan mungkin ya. Jadi karena aku kepo, mendingan kita lihat aja ke sana, oke? Coto Makassar biasanya disajikan dengan mangkuk kecil seperti ini foodies, lalu diisi dengan macam-macam jeroan atau daging sesuai pesanan. Nah, di sini nih ya uniknya, tuh lihat tuh nama-nama menunya itu loh foodies, bikin geleng-geleng kepala. Ada Parto, Jahat, Dansa, Pejabat, dan ada juga nih tanpa perasaan. Wih, ada aja idenya ya Pak. Ini nggak pakai perasaan. Oh iya, nggak pakai perasaan. Berarti nggak pakai hati? Nggak usah pakai hati. Nggak usah pakai hati. Habis itu pakai apa? Udah ini. Pakai paru. Pastinya sih semua jeroan ada di sini foodies. Mulai dari paru, jantung, hati, babat, usus, lidah, kerongkongan, dan tetap dong ada dagingnya juga foodies. Bumbu utamanya itu apa aja Pak? Bumbu utamanya kacang. Oh kacang, oh pantesan tadi makan berasa kayak gurih-gurih gimana gitu. Bumbu utama kuah Coto Makassar disebut rampa patang pulo, yang artinya 40 jenis bumbu termasuk kacang. Bumbu ini bukan hanya memberikan rasa gurih yang unik, tapi juga menjadi penawar kolesterol yang biasanya terkandung di dalam jeroan. Lanjut ya, beri taburan bawang goreng dan daun bawang iris yang katanya efektif untuk menurunkan darah tinggi setelah makan daging. Duh, mantep banget itu isinya foodies, full banget ya. Tara, ih gemes banget. Ini buatan aku. Ini tinggal dikasih kuah. Nah, aromanya enak banget, sedap dan bikin ngiler. Aku jadi pengen lagi deh. Oke foodies, Tara, jadi ini adalah soto tanpa perasaan, jadi nggak pakai hati. Ya iya ya, hati kan pakainya perasaan. Duh, jadi baper kan tuh. Tapi tenang foodies, kalau makan di sini foodies nggak akan baper kok. 30.000 untuk kuliner seotentik kayak begini ya nggak rugi lah ya. Secara Coto Makassar Daeng Ngaweng ini tuh pernah masuk istana loh. Iya, terbuktikan lazisnya valid. Cuma dimakan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan.
Oke Pak, nih saya kayak mau dibungkus aja deh buat saya kasih orang yang gak punya perasaan. Jalan-jalan ke Pasar Tebet, jangan lupa beli batagor. Ntar, jangan dicakepin dulu foodies, soalnya ini bukan pantun. Randy ke Jornat beneran mau jajan batagor Bandung di dekat Pasar Tebet, Jakarta Selatan. Katanya sih enak banget nih foodies. Aku dapat info katanya di sini tuh ada batagor hits Bandung. Jadi aku pengen beli, aku pengen cobain. Kita ngapain jauh-jauh ke Bandung kalau di Tebet aja ada batagor yang enak, ya kan? Langsung foodies. Foodies, tunggu. Di sini banyak jajanan foodies. Wah, foodies itu unik banget tuh. Itu kayaknya martabak tapi kecil-kecil. Ayo foodies. Jajanan gerobakan emang selalu menggoda ya Randy ya. Suka bikin salfok gitu loh. Apalagi suka ada yang unik-unik dan lucu-lucu. Ya udah kita cekis koy. Pak, mau nanya, ini bener ya martabak mini ya? Iya, martabak mini Bandung. Wah, martabak mini Bandung. Ya. Sama Bandung. Bandung. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke Bandung? Iya. Di Tebet ada? Ada. Enaknya tinggal di Jakarta tuh kayak begini foodies. Udah kaya Indonesia versi mini kayak martabak ya. Karena mau cari makan khas daerah mana aja pasti deh tuh ketemu. Ya Pak, ini gimana dulu Pak awalnya? Di sini di Situ. ini dulu. Oh, ini nggak meleleh nih Pak? Enggak. Sponsnya? Ada airnya ini. Ada airnya. Jadi nggak bakal meleleh foodies. Ternyata selain buat nyuci piring, spons juga bisa dipakai buat bikin martabak mini ya. Kreatif banget ini si Bapak. Martabak yang udah matang kudu digulung atau dilipat foodies. Kelihatannya sih gancil, tapi ternyata sulit. Bukan begitu, Ren? Terus lipat lagi gini. Iya. Gini lah ya, Pak. Saya. Susah, tadi saya lihat Bapak kayak gampang banget, Pak. Iya. Panas tuh. Panas. Foodies, pokoknya dilipat begini foodies. Panas. Kelihatannya gampang, simpel, tapi ternyata susah dan panas. Ini buat saya aja, Pak. Nah, Boleh cakep nih foodies. Kalau gagal bukan nyerah, tapi penasaran kepengen coba lagi. Gaskan Ren, semangat, bikin lagi martabaknya. Ambil cetakan, terus kasih adem pakai spons basah ya. Baru deh tuh tuang adonan, kasih topping dan tunggu sampai matang. Gak pakai lama foodies, cukup 2 menit aja. Namanya juga martabak mini ya kan? Angkat dan gulung deh foodies. Wih, udah jadi nih, asik. Lebih good looking yang ini ya kayaknya, yang ngasih foodies. Iya, panas ini. Ini lipat lagi, Pak. Gak apa-apa ya, Pak? Enggak apa-apa. Gak apa-apa ya kalau lipatnya kurang rapi. Wah, ini bener nih kayaknya nih, Pak. Iya. Agak mendingan. Agak mendingan, ini bagus nih, kata Bapak ya, bagus ya. Udah Ren, udah. Mentang-mentang dipuji jadi candu ya bikin ya. Itu batagor ntar keburu udahan lo jualannya. Cus yuk ah. Oke. Budis, ini martabaknya khas Bandung, udah. Sekarang aku mau menuju tujuan utama, Batagor Bandung. Tapi sebelumnya nih aku lihat ada yang seger-seger, cincau. Pesen dulu ya, sambil jalan sambil minum cincau. Pak, pesen cincaunya 1 ya? Ya kurang lebih 400 meter. Tuh kan kalau gini jauh tuh lah. beneran keburu tutup nih lapak batagornya. Hihi, nggak kuat banget yang ngeliat yang receh-receh. Dah, Budis, udah nyampe nih di Batagor Abah Deni. Nah ini Batagor Bandung asli, terkenal enak. Wajib coba, nggak usah jauh-jauh ke Bandung, cukup kesini aja ya Bah ya? Iya, bener-bener. Mantap. Jadi sekarang, Bah, aku mau pesen Batagor. Ya, yang Oke. yang itu, yang baru apa yang Yuna? Baru boleh, Oh, siap. pokoknya bikinin yang enak. Siap. Wah, untung batagor somai abahnya masih komplit nih foodies. Rezeki orang ganteng mah nggak kemana ya. Anyway, meski di pinggir jalan kayak begini, langganan abah tuh tetap setia loh foodies selama hampir 10 tahun berjualan. Wah, ini mah fix ya karena rasanya udah pasti enak nih. Tuh saking ramenya tuh kalau makan siang, abah buat batagornya juga on the spot. Jadi bahannya dibawain semua tuh ke gerobak. Wah, biar nggak pada kehabisan tuh ya foodies. Batagornya 3 deh. Ya. 3. Terus ini tahunya 1 nih. Oh, yang goreng. Ya. Terus sama kentang, pare, tahu yang ini.
Bumbu kacangnya yang kental terbuat dari kacang tanah goreng, bawang putih, bawang merah, cabai, daun jeruk, dan juga gula jawa. Dimasak semua deh tuh foodies hingga semuanya menyatu dan rasanya enak. Luarnya crunchy, dalamnya tuh cuy-cuy, siomay, batagor yang digoreng masih anget-anget, ikannya berasa, empuk banget, pokoknya mantap. Batagornya benar-benar gurih renyah dan ikan tenggirinya berasa banget. Ditambah nih tahu lembut di tengahnya itu loh. Aduh foodies, sempurna. Pantesan langganannya pada susah berpaling ya. Nah ini dia nih, batagor tahunya. Kan kalau batagor, ini gorengannya, ini batagor tahunya nih, yang umum. Bumbunya tuh pas sama batagornya. Juga ini masih crunchy banget. Dia kalau sini pas lagi baru-baru digoreng foodies, dijamin garing parah. Tuh kalau kesini minta yang masih anget nih sama Abah, pasti dibuatin kok. Katanya nih ya, pare yang banyak hatersnya itu di sini justru jadi best sellernya. Cepet banget habisnya foodies. Wah, kenapa ya foodies? Pas banget panas-panas makan batagor, minumnya herbal. Segar banget foodies, ya ampun. Pas. Rasa sirup pandan, santan, dan campuran susu dengan cincau emang gak pernah salah. Segar udah pasti, gurih, manis, creamy, kenyal. Pokoknya semua rasa nyatu deh tuh di mulut ya, rame. Anyway Ren, itu martabak mini jangan dianggurin atuh, ntar baper lagi dia. Adonannya itu beda sama martabak umum. Kalau yang dari aku cobain, ini sih lebih mirip ke cookies ya. Tekstur rasanya semuanya, kenyalannya semua lebih berasa ke cookies. Tapi unik dan enak. Beda ya sama martabak Bangka atau martabak lainnya foodies yang cenderung punya tekstur berongga dan tebal karena adonannya mengembang. Nah kalau martabak mini jauh lebih tipis, kecil, dan lembut di mulut. Makannya juga sekali hap. Tuh kalau mau cobain martabak mini bisa ke samping Pasar Tebet ya foodies. Nah dari Pasar Tebet cuma jarak 400 meter ada tuh Batagor Somai Abah, tepatnya di Jalan Tebet Barat Dalam Raya Jakarta Selatan. Bukanya setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 3 siang. Kalau harga nggak usah ditanya foodies, pasti receh. Ini baru makan receh. Menu receh, tapi kalau soal rasa enggak recehan.